Wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ini saya mulai ya, sudah setengah lebih yang hadir, 115 orang kan ya, harusnya 150-an kan ya? Tapi saya mulai saja ya daripada kita menunggu yang belum datang. Sudah kelihatan ya screen saya? Sudah, Bu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Izin saya mulai untuk perkuliahan kimia makanan pada siang hari ini. Kemarin kita sudah sempat bahas sedikit ya terkait salah satu jenis karbohidrat yaitu monosakarida. Nah, sekarang kalau nggak salah sudah selesai ya pembahasan saya terkait monosakarida, betul ya? Sekarang disakarida, betul ya? Ntar kalau ada saya salah, mau dikoreksi. Seingat saya terakhir kemarin monosakarida sudah selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sisanya dan semoga waktunya cukup. Kita akan bahas disakarida, lalu ada oligosakarida, polisakarida, lalu bagaimana sifat fisik dan kimianya, lalu efeknya ketika dia diolah gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita juga akan bahas terkait analisis apa saja yang bisa kita lakukan untuk melihat keberadaan karbohidrat pada suatu bahan makanan. Oke, kurang lebih preview yang akan saya kasih seperti itu materi hari ini. Kita langsung masuk saja ya. Yang pertama kita akan bahas disakarida. Kemarin kita sudah mengupas monosakarida gitu ya, bahwa kalau mono artinya satu, berarti hanya ada satu monomer, gitu ya, bulannya sederhana sekali. Nah, ketika kita sudah masuk ke disakarida, artinya tidak hanya ada satu, tapi ada dua. Nah, apa saja ini yang masuk di disakarida? Yang masuk dalam disakarida itu ada sukrosa, ada maltosa, dan juga laktosa. Nah, saya rasa teman-teman juga cukup sering dengar ya kata-kata sukrosa, laktosa gitu ya. Atau kalau misalkan lihat nilai gizi pada suatu produk makanan itu juga suka dituliskan sukrosa terutama. Nah, ntar kita akan bahas apa aja sih ini. Oke, nah yang pertama adalah sukrosa. Ini yang mungkin kita konsumsi setiap hari ya. Saya rasa teman-teman penyuka rasa manis gitu ya dan selalu tersedia di rumahnya, di dapur rumah gitu ya, yaitu sukrosa atau gula pasir gitu ya. Ini biasa kita temui, biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Mungkin tidak pernah lepas gitu ya dari si sukrosa gitu. Sumbernya dia yang pertama jelas dari tebu dan juga dari buah bit yang warna merah ini. Nah, sukrosa itu dia mengandung dua monomer, yaitu glukosa dan juga fruktos. Jadi mereka ada ikatan glikosidiknya antara glukosa dan fruktos. Ini mereka berikatan sehingga menjadi sukrosa. Sumbernya dari mana? Nah, asal muasalnya kalau yang kita biasa pakai sehari-hari ya dari tebu, ada juga yang dari buah bit gitu. Nah, yang ada kotak di bawah ini salah satu apa ya sifat kimianya, ada rumus kimianya, massa molar, titik lebur dan sebagainya. Ini untuk pengetahuan teman-teman saja. Tuh, yang menjadi perhatian adalah sukrosa adalah sebuah disakarida yang mana dia terbentuk dari ikatan glikosida antara glukosa dan fruktosa. Nah, selanjutnya ada maltos atau maltosa. Nah, maltosa dia hasil dari ikatan glikosidik antara glukosa dan juga glukosa. Jadi glukosa apa ya bahasanya? Mereka bergandengan gitu ya, glukosa antar glukosa ini bergandengan tangan, nah, sehingga menjadi maltosa, si disakarida yang namanya maltosa ini. Nah, maltosa ini punya kecenderungan memiliki rasa manis, jelas ya hampir semua namanya gula-gula reduksi, jadi dia memberi rasa manis, tapi rasa manisnya itu setengah dari glukosa. Lalu kalau dibandingkan dengan fruktosa itu seperenamnya. Nah, maltosa sendiri juga biasa dijadikan produk makanan, tapi mungkin kita tidak lazim pakai ya, gitu. Kalau yang sehari-hari kita pakai ya tadi sukrosa itu, gula pasir itu. Nah, kalau maltosa ini dia biasanya dalam bentuk mirip madu bentuknya. Cuman untuk sehari-hari saya rasa teman-teman saya sendiri juga tidak pernah konsumsi. Oke, nah selanjutnya laktosa. Laktosa juga saya rasa teman-teman pasti sudah
awam gitu ya dengar kata laktosa gitu. Laktosa ini adalah jenis gula yang kita temukan atau yang ditemukan pada susu dan juga produk-produk turunannya. Bisa yogurt, bisa mentega, bisa keju, dan lain sebagainya. Nah, kalau laktosa ini adalah ikatan glikosidik antara glukosa dan juga galaktosa. Nah, karena kita bahas laktosa, jadi saya sedikit membahas mungkin lumayan sering dengar nih teman-teman terkait lactose intolerance gitu ya. Yang mana ada beberapa orang gitu yang ketika dia mengkonsumsi bahan makanan mengandung laktosa, dia punya kecenderungan untuk mengalami entah diare, sering buang angin, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada mereka-mereka yang laktos intoleran ini? Gitu. Jadi, laktosa itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, nanti sampai di usus halus, nah, dia akan disambut oleh namanya enzim laktase yang seharusnya nanti enzim laktase ini bekerja untuk memecah laktosa tadi menjadi bentuk monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa. Sehingga nanti bisa dicerna sampai ke usus besar, sampai dikeluarkan. Gitu. Nah, pada mereka yang intoleran, tidak terdapat enzim laktase ini. Di sebelah kanan ya. Jadi ketika di usus halus gitu masih bentuk laktos, tidak ada yang mecah gitu. Jadi tetap menjadi laktos sehingga ketika ketemu bakteri fermentasi di usus besar, nah ini menghasilkan gas dan juga asam atau acid gitu ya. Efeknya apa gitu? Biasanya paling ringan itu akhirnya dikit-dikit kentut gitu ya. Yang agak mengganggu itu ketika menyebabkan perut tidak nyaman atau bahkan sampai menyebabkan diare. Tuh. Oke, nah sekilas untuk disakarida kurang lebih gambarannya begitu. Jadi disakarida ini ada 3 tadi ya. Nah sekarang kita masuk ke oligo. Tadi ada mono, ada di, sekarang oligosakarida. Nah oligosakarida ini adalah masih hitungannya gula rantai yang pendek, terbentuknya dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Jadi dia juga dibentuk dari monosakarida yang saling berikatan. Nah, oligosakarida ini dapat berupa homo atau heteropolimer. Maksudnya apa? Maksudnya kalau homo artinya monomer-monomer yang berikatan itu sama. Kayak tadi ada glukosa berikatan dengan glukosa gitu ya. Tapi juga bisa hetero. Kalau hetero gimana? Ya berarti beda monomer. Misalkan glukosa dengan fruktosa gitu ya. Atau glukosa dengan galaktosa tadi gitu. Nah, tapi kalau cuma berdua ikatannya itu kan bisa disakarida ya gitu. Nah, kalau oligo berarti ya lebih dari 2. Ini bisa 3 sampai 10 ikatan terjadi. Ini termasuk dari oligosakarida. Oke. Nah, yang termasuk dalam oligosakarida itu ada beberapa macam. Ada rafinosa, ada spakiosa, lalu S-barkosa. Dia adalah oligosakarida yang terdiri atas unit-unit dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa tadi. Gitu. Jadi ya intinya sebenarnya ya, ketika kita belajar karbohidrat, itu ada berbagai jenis ikatan tadi, intinya adalah mereka itu awalnya sebuah monosakarida yang terus saling berikatan. Tinggal kalau ikatannya ada apa antara dua monosakarida artinya itu disakarida. Kalau sampai ribuan gitu ya atau bahkan puluh ribuan artinya dia masuknya nanti ke polisakarida. Nah, ketiga jenis oligosakarida ini dia banyak kita temukan itu di biji-bijian gitu ya pada tumbuhan lalu juga pada kacang-kacangan gitu ya. Lalu dia ini tidak bisa dipecah oleh enzim-enzim pencernaan. Seperti halnya polisakarida non-fatty, nah oligosakarida ini dalam usus besar mengalami fermentasi. Gitu. Jadi monomer yang ketika dia itu punya sifat tidak bisa dicerna, maka oleh usus besar itu nanti akan difermentasi. Gitu. Tapi kalau dia bisa dicerna ya nanti berarti pasti masuk ke usus besar itu dia sudah dalam kondisi yang paling sederhana. Nah kalau kondisinya belum sederhana, enzim-enzim tidak ada yang bisa memecah, gitu, maka nanti cara pemecahannya atau cara mengeluarkannya itu dengan difermentasi terlebih dahulu. Nah, oligosakarida ini punya sifat sangat mudah larut dalam air, gitu ya, juga mudah larut dalam pelarut polar. Nah,
Ravinosa, lalu Stachybosa, dan juga Herbascosa ini biasanya kalau nanti di usus besar, kan tadi dia nggak bisa dicerna oleh enzim-enzim pencernaan ya. Jadi ketika nanti dia sudah sampai usus besar, dia difermentasi, fermentasinya oleh si bakteri asam laktat gitu. Yang mana ini baik loh buat kesehatan kita. Kenapa? Karena oligosakarida ini bisa kita gunakan untuk mendukung pertumbuhan mikroba yang terdapat dalam usus besar kita. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman belajar fisiologi gitu ya, ketika terus ngomongin saluran pencernaan, terus spesifik lagi kita ngomongin usus besar, di usus besar itu banyak mikroflora atau banyak bakteri-bakteri baik gitu ya, yang harus kita kembangbiakkan gitu, karena nanti akan punya dampak yang baik juga ke kesehatan kita. Dan apabila jumlah bakteri pada usus besar kita ini berkurang atau sedikit, itu juga nanti akan memberikan efek yang negatif terhadap kesehatan kita. Nah, terus saya akan bahas lagi ini di bagian polisakarida. Oke. Oke. Nah, tadi selain kita kan bahas gula ya, gitu. Nah, ada juga gula yang mana dia ini berikatannya sama alkohol. Contohnya ada sorbitol, ada manitol, ada dulcirol, dan ada inositol gitu. Jadi gampangannya kalian bisa lihat nih dari namanya gitu, apakah ini gula alkohol atau bukan gitu. Dilihat aja nama bagian belakangnya gitu ya. Apa namanya, all ini dia sudah menandakan bahwa ini adalah jenis gula alkohol. Nah, sebagai contoh sorbitol. Sorbitol ini banyak digunakan pada minuman dan makanan untuk pasien-pasien yang mengalami diabetes gitu ya. Jadi mungkin baik kalau teman-teman sekarang kan banyak ya produk-produk makanan yang diberikan klaim begitu bahwa ini aman untuk penderita diabetes, ini cocok untuk penderita diabetes karena gulanya, nah biasanya ntar kalau kalian lihat ingredient atau lihat komposisinya, itu mengandung gula-gula yang bukan sukrosa tadi. Nah, kalau kita kan pakainya sukrosa ya, gitu. Nah, untuk penderita diabetes dia sudah digantikan gulanya. Nah, salah satu penggantinya adalah dari sorbitol ini. Nah, tingkat kemanisan sorbitol itu hanya 60% kok dibandingkan dengan sukrosa. Dan dia diabsorpsi lebih lambat, lalu diubah dalam hati menjadi glukosa. Nah, selain itu ada juga manitol dan dulcitol, yaitu gula alkohol yang dibuat dari monosakarida manosa dan galaktosa. Nah, secara alami, manitol itu ada dalam nanas, lalu asparagus, ubi jalar, dan wortel. Selanjutnya ada inositol. Inositol itu adalah alkohol siklis yang menyerupai glukosa. Jadi bentuknya itu kalau secara struktur dia mirip sama glukosa. Nah, inositol itu banyak dalam bahan makanan kita sebenarnya, terutama pada serealia, sekamnya, jadi kulitnya. Nah, bentuk esternya dengan asam fitat itu tapi bisa menghambat. Jadi dia punya kelemahan nih. Ketika dia dalam bentuk ester, lalu dia ketemu sama asam fitat gitu ya, dia akan mengganggu proses absorpsi kalsium dan zat besi dalam usus halus gitu. Oke, tadi sekilas terkait oligosakarida. Nah, ini yang agak panjang adalah polisakarida. Jadi polisakarida ini kalau ikatannya sudah semakin banyak, semakin besar gitu ya, bahkan mencapai ribuan dari monosakarida. Kalau tadi disakarida itu hanya berdua. Terus tadi oligosakarida mungkin ada 3 gitu ya, atau 4 atau 5 gitu. Tapi ketika kita ngomongin polisakarida, ikatannya itu sudah sebegitu banyaknya, hingga 3.000 unit gitu ya. Nah, bentuknya bisa rantainya panjang, lurus, terus kayak jalan tol gitu ya, atau bisa juga bercabang. Nah, apa saja nih yang masuk ke dalam polisakarida? Yang masuk dalam polisakarida ini ada pati, ada dextrin, ada glikogen, ada inulin, lalu juga ada polisakarida non-pati, ada juga pati resisten dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas apa aja sih sebenarnya. Oke. Nah, jadi pada polisakarida itu ada polisakarida yang bisa dicerna dan yang tidak dapat dicerna. Nah, yang tidak dapat dicerna bukan berarti hal yang buruk ya di sini. Nanti kita akan bahas kenapa dia bukan hal yang buruk. Nah, secara pengelompokannya,
polisakarida itu yang dapat dicerna contohnya adalah pati, lalu glikogen, lalu ada juga yang tidak dapat dicerna, contohnya adalah selulosa, hemiselulosa, kitin, pektin, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kemarin saya sempat singgung ya di pertemuan pertama kita terkait glikogen gitu ya. Ini adalah jenis karbohidrat gitu yang disimpan dalam otot. Nah, dia termasuk dalam polisakarida yang bisa dicerna. Oke, nah kita mulai dulu dari pati, salah satu jenis polisakarida yang dapat dicerna oleh tubuh kita. Jadi pati ini adalah cadangan karbohidrat yang ditemukan dalam banyak tanaman. Nah, pati ini sebenarnya kalau kita ngomongin karbohidrat yang mana kita anggap sebagai sumber energi buat badan kita, nah sebenarnya itu yang jadi sumber energi adalah si pati ini. Makanya di nasi ada, di singkong, kentang, tepung, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang membuat kita berenergi atau sumber energi itu asal muasalnya adalah si pati ini. Nah, dalam produksi bahan makanan, produksi produk-produk makanan itu ya, bisa kue, minuman, makanan, dan lain sebagainya gitu. Pati ini punya peranan yang cukup penting gitu ya. Dia bisa difungsikan sebagai pengental, bisa juga sebagai penstabil, pembentuk gel, bahkan pembentuk film gitu dengan berbagai bentuknya. Berkarbohidrat kan, tadi saya bilang kan kita gitu ya, dari kacangan juga bisa gitu ya, biji-bijian, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, pati ini dapat diekstrak gitu ya. Jadi dia diekstrak sedemikian rupa dari berbagai sumber tanaman untuk didapatkan ekstrak pati yang murni gitu. Nah, kita bisa lihat produknya dalam bentuk apa? Mungkin yang cewek-cewek atau mungkin yang suka ke dapur gitu ya, tahu ada yang namanya tepung maizena, lalu tepung tapioka. Nah, itu kan itu pati, itu adalah ekstrak pati. Nah, pati itu tersusun dari amilosa dan amilopektin, yang mana kalau dipersentasekan, amilosanya itu sekitar 10-20%, lalu untuk amilopektinnya itu 80-90%. Jadi lebih besar jumlah amilopektinnya. Oke. Nah, di sini ya kalau mau lihat ini adalah struktur kimia dari amilosa dan amilopektin. Di mana amilosa itu adalah polimer unit alfa D-glukopiranosa rantai lurus yang mana ikatan glukosidanya 1,4. Nah, misalkan kita mau melihat ada nggak amilosa pada sebuah bahan makanan gitu. Nah, ini bisa kita lihat dengan si bahan makanan tadi yang kita asumsikan mengandung amilosa ditambahkan dengan I2. I2 itu adalah iodin atau yodium gitu ya, ada larutannya. Kalau dia dicampurkan berubah menjadi warna biru, nah ini tandanya produk atau bahan makanan tersebut mengandung amilosa. Nah, tapi dia ini bisa hilang pada saat dipanaskan. Tapi nanti ketika dingin itu akan muncul lagi. Selanjutnya, amilopektin. Nah, kalau amilopektin ini juga polimer unit-unit alfa D-glukopiranosa. Rantai lurus juga, ikatan glikosidanya 1,4. Lalu juga ada yang rantai cabang, yaitu ikatan glikosida 1,6. Oke, next. Ya. Nah, tadi sudah bahas pati, kita masih membahas yang bisa dicerna ya. Tadi pati, sekarang glikogen. Oke, glikogen itu adalah pati yang terdapat pada hewan atau ya mereka yang kita makan dagingnya gitu ya, bisa sapi, bisa ayam dan sebagainya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa glikogen itu kan merupakan simpanan gula dalam tubuh ya, baik pada manusia maupun pada hewan gitu, karena dia lebih mudah dipecah. Namun jika terlalu banyak, glikogen itu akan disimpan menjadi lemak. Nah, di bawah ini adalah kalau yang warna pink itu kalau melihat glikogen dalam bentuk jaringan ya. Kalau yang sebelah kiri itu adalah rantai atau struktur kimia dari si glikogen itu. Nah, di sini kita bisa lihat dibandingkan dengan si monosakarida lalu disakarida, strukturnya kompleks sekali kalau kita lihat strukturnya polisakarida. Ini sebagai contoh adalah strukturnya glikogen.
Nah, ini kalau yang tadi versinya, ini kan udah makin ribet nih, kalian langsung opo gitu ya. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk dari struktur atau ikatan kimianya glikogen, itu bentuknya seperti ini. Nah, glikogen itu tersusun lebih dari 100.000 unit glukosa. Strukturnya bercabang melalui ikatan 1,4 dan 1,6 glikosidik. Secara sifat, glikogen ini tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, kloroform, dan heksan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke serat gitu. Nah, mungkin teman-teman jadi bingung kok tadi ngomongin karbohidrat tiba-tiba ada serat gitu ya. Nah, yang perlu saya luruskan, nah, mungkin seringkali kita membedakan nih serat itu apa namanya zat gizi sendiri atau zat gizi yang lain gitu. Sebenarnya serat ini adalah bagian dari karbohidrat gitu. Dia merupakan polisakarida yang tidak dapat dicerna. Tadi kan sempat kita bahas di awal ya, polisakarida ada dua jenisnya, yang bisa dicerna dan tidak dapat dicerna. Serat ini adalah polisakarida yang tidak dapat dicerna. Artinya serat ini adalah bagian dari karbohidrat. Nah, mungkin jadi teman-teman mungkin nih yang punya kebiasaan membaca nilai kandungan gizi pada sebuah produk makanan gitu ya, itu kan minimal mereka mencantumkan makro energi, lalu makronutrien gitu ya, lalu beberapa vitamin. Lalu pasti di bagian karbohidrat itu nanti di bawahnya langsung ada tulisan gula dan serat gitu. Yang mana itu menunjukkan bahwa ya ini bagian dari karbohidrat begitu. Nah, serat ini tadi adalah kelompok polisakarida yang tidak dapat dicerna. Terdiri dari apa saja? Ada selulosa, hemiselulosa, lignin, pektin, dan gum. Nah, serat ini ada yang bersifat larut, seperti gum dan pektin, dan juga ada yang tidak larut dalam air, seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, pada kimia makanan, serat ini diistilahkan ada serat kasar dan juga serat makanan. Kalau serat kasar itu adalah residu dari bahan pangan yang telah diperlakukan dengan asam dan alkali mendidih, sedangkan serat makanan itu adalah bagian dari komponen bahan pangan nabati yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan manusia. Oke. Nah, tadi kita ngomongin serat gitu ya, terus ngomongin pati. Nah, ini salah satu juga yang menjadi salah satu jenis polisakarida dan juga jenis salah satu serat itu adalah serat, tadi kan adalah serat larut dan tidak larut ya. Nah, pati resisten ini adalah serat yang tidak larut dalam air. Pati resisten ini kalau kita definisikan merupakan pati yang tidak dapat dicerna dalam usus halus namun dapat difermentasi dalam usus besar. Nah, tadi sekilas saya sempat bahas ya bahwa dalam usus besar kita itu ada yang namanya bakteri-bakteri baik gitu ya. Yang mana semakin banyak jumlahnya itu akan baik pada kesehatan kita. Nah, pati resisten ini adalah salah satu yang bisa memperbanyak jumlah bakteri itu. Jadi semakin banyak bahan-bahan makanan yang mengandung tinggi pati resisten yang dikonsumsi oleh seseorang, maka semakin besar juga atau semakin banyak juga jumlah bakteri baik yang ada di dalam usus besar. Yang mana akan memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa juga buat tubuh kita. Jadi bakteri ini tidak selalu dipandang negatif ya. Mungkin kalau ngomongin bakteri yang ada pada makanan, nah itu punya efek negatif. Tapi kalau bakteri yang ada dalam usus besar kita, nah itu malah memberikan efek yang sangat baik bagi tubuh kita. Nah, efek kesehatannya itu apa aja sih kira-kira? Yang pertama, dia sudah terbukti bisa mencegah risiko kanker kolon atau kanker di area usus besar. Lalu dia ini punya efek hipoglikemik yang mana bisa memberi rasa kenyang lebih lama. Lalu sebagai prebiotik pada usus besar, terus memperbaiki profil lipid darah. Nah, kira-kira bahan makanan apa saja yang mengandung resisten starch ya bahasa Inggrisnya atau pati resisten gitu ya? Itu bisa dari kacang-kacangan. Lalu bisa juga dari beras merah, beras coklat gitu. Terus pisang yang belum terlalu matang sempurna ya, jadi pisangnya masih agak hijau begitu. Lalu juga ada dari oats, lalu kentang. Nah, ini ada beberapa
sumber-sumber lainnya selain yang saya perlihatkan di sini. Mungkin teman-teman nanti kalau mau kepo, dia bisa cari apa aja sih sumber pati resisten. Oke. Nah, dari tipenya, pati resisten ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang tipe pertama, itu dia terperangkap secara fisik di dalam matriks yang sulit dihapus oleh enzim. Sehingga dia hanya dapat dicerna sebagian, tapi juga bisa dicerna secara sempurna apabila si produk ini digiling terlebih dahulu. Contohnya oat. Teman-teman tahu ya, mungkin ada produk yang cukup terkenal gitu. Nah, oat ini kalau nanti misalkan nih teman-teman pahami gitu ya produknya, itu ada berbagai jenis. Ada roll oat, ada oat apa ya, ada beberapa macam gitu. Kenapa ada beberapa macam? Harganya juga bervariasi. Lalu kalau teman-teman lihat kandungan gizinya itu juga beda-beda, padahal sama-sama oat gitu. Ternyata yang membedakan dari produk-produk ini adalah contoh misalkan produk A itu oatnya punya serat yang cukup tinggi, mencapai 9 gram misalkan. Lalu di produk yang lain lagi kok cuma 2 gram atau 3 gram gitu. Padahal sama-sama produknya oat gitu. Ternyata yang membedakan adalah si oat yang 9 gram serat ini dia itu belum digiling. Jadi dia masih utuh. Jadi masih ada kulitnya gitu ya kalau bahasanya orang awam, masih berkulit sehingga seratnya lebih tinggi. Nah, akan beda dengan si oat yang tadi hanya mengandung 2-3 gram. Itu pasti sudah mengalami penggilingan beberapa kali gitu ya. Sehingga cara gampangnya untuk membedakan itu seratnya tinggi atau enggak gitu ya pada oat, kamu kasih air panas. Oat yang seratnya rendah, itu kamu kasih air panas, dia langsung jadi kayak bubur. Tapi oat yang seratnya tinggi, kamu kasih air panas, dia nggak mempan, dia butuh dimasak. Dijadikan bubur dulu, contohnya seperti itu. Itu kalau dilihat dari segi cara pengolahan. Atau ya paling gampang ya lihat aja tuh di informasi gizinya, sudah terlihat sekali ini jenis oat yang seperti apa. Nah, lalu yang tipe kedua itu adalah granula pati yang memiliki kristalinitas tipe B. Dia ini punya karakteristik lambat dihidrolisis oleh enzim amilase, tapi dapat dicerna secara sempurna apabila dimasak. Contohnya adalah ada kentang mentah, lalu ada pisang tadi ya, pisang mengkel tuh pisang yang belum terlalu matang sempurna. Juga ada jenis-jenis pati yang punya kandungan amilosa yang tinggi, itu masuk di pati resisten tipe 2. Selanjutnya, pada pati resisten tipe 3, itu karakteristiknya adalah patinya tergelatinisasi yang telah mengalami proses retrogradasi. Nah, kandungan pati resistennya dapat ditingkatkan jumlahnya dengan memperbanyak struktur linear pati yang mudah terretrogradasi. Dia ini tahan terhadap proses hidrolisis, contohnya atau pada produknya yaitu kentang yang dimasak lalu didinginkan, lalu juga ada pada roti, pada flakes atau sereal yang dari jagung, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tipe 4 ini adalah pati yang dimodifikasi secara kimia dan dia tahan terhadap proses hidrolisis juga seperti pati resisten tipe 3. Nah, yang perlu diperhatikan dari teman-teman bedanya tipe 1, 2, 3, dan 4 itu adalah kalau tipe 1 sama 2 itu bahannya alami. Bahannya alami sudah ada, kan? Tadi tipe 1 biji sereal, tipe 2 kentang mentah, pisang mengkel gitu. Tapi di tipe 3 dan tipe 4 itu pasti bahan atau produknya diolah terlebih dahulu. Contohnya tipe 3. Dia akan tinggi, si kentang ini akan mengandung pati resisten tipe 3 yang tinggi apabila dimasak dulu baru didinginkan. Oke, nah jenis lainnya adalah inulin. Inulin adalah suatu polisakarida yang mana merupakan monomernya itu fruktosa, lalu terdapat banyak dalam tumbuh-tumbuhan, terutama di akar dan umbi. Bentuk produknya itu adalah ada bawang bombay, lalu ada daun bawang atau onclang orang nyebutnya, roti gandum, dan sebagainya. Oke, nah ini adalah si struktur polisakarida tadi. Terlihat sekali betapa kompleksnya struktur dari polisakarida ini. Beda sekali kalau dibandingkan dengan disakarida dan monosakarida. Oke. Sekilas tadi yang saya jelaskan adalah jenis-jenis karbohidrat gitu ya, yang dibedakan menurut jumlah monomernya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari karbohidrat sendiri. Oke, yang pertama kita mengenal sekali nih
dari tadi, bahkan saya menyebutkan bahwa karbohidrat pasti saya sebutnya gula dan lain sebagainya gitu ya. Ya memang kenyataannya dia ini adalah gula sederhana gitu ya, terutama pada mono dan disakarida. Jadi sifat fisik yang pertama kita bahas adalah dari kemanisannya, tingkat kemanisan dari jenis-jenis karbohidrat tadi. Nah, yang biasa digunakan sebagai pemanis itu adalah gula sederhana, jadi yang bentuknya monosakarida atau disakarida. Dimana kalau yang mono dan disakarida itu pasti indera pengecap kita bisa langsung merasakan rasa manisnya. Nah, kalau sehari-hari yang pasti kita pakai itu adalah gula sukrosa, ya, yang kita pakai si gula pasir itu. Oke, di sebelah kanan ini saya kasih perbandingan dari berbagai jenis pemanis yang biasa kita gunakan gitu ya, ada produk-produknya gitu dan tingkat kemanisannya. Oke, nah karena sukrosa itu adalah produk pemanis yang paling awam, yang paling sering digunakan oleh manusia untuk dijadikan sebagai pemanis, maka dalam tingkat kemanisan sukrosa ini punya nilai 1. Nah, lalu yang atas dan bawahnya itu adalah pembandingnya, berapa kalinya sukrosa gitu bacanya. Nah, sebagai contoh, kalau di sini kita bisa lihat hampir keseluruhan gula sederhana itu punya nilai yang lebih rendah tingkat kemanisannya dibandingkan dengan sukrosa. Sukrosa ada di tengah sini ya. Gula invert, silosa, glukosa, galaktosa, maltosa itu pasti kemanisannya di bawah si sukrosa. Hanya satu yang di atasnya, cuma bedanya nggak terlalu jauh, yaitu fruktosa. Lalu silitol juga nggak terlalu jauh tadi ya, gula alkohol tadi ya. Nah, yang atas, mulai sampai 200 kalinya, 3000 kalinya, bahkan 20.000 kalinya, yaitu sakarin gitu ya. Yang atas ini sudah bukan murni, bukan gula sederhana lagi, bukan murni yang ada di alam. Ini pasti adalah senyawa kimia, gitu ya, sakarin, siklamat gitu. Yang mana ya kita gunakan juga, apalagi tadi untuk produk-produk pada pasien-pasien diabetes yang mana dia tidak bisa konsumsi sukrosa karena terlalu tinggi jumlah gulanya. Nah, kalau yang tinggi-tinggi ini jatuhnya ya bukan lagi bukan bahan alami, jadi dia sebenarnya kalau di bahan makanan dia itu tergolong bahan tambahan pangan, gitu ya, karena dia bukan dari produk alami. Itu dari sifat fisik berupa kemanisannya. Nah, lalu juga sifat fisik dari higroskopis dan kelarutannya. Higroskopis itu adalah kemampuan gula dalam mengikat air, jadi mereka itu hampir sama, higroskopis dan kelarutan ini. Kalau higroskopis itu kemampuan dalam mengikat air, kalau kelarutan itu adalah ya bagaimana dia bisa larut dalam cairan. Nah, higroskopis ini disebabkan oleh adanya gugus polihidroksil yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Higroskopis itu dipengaruhi suhu dan kelembapan reaktif, sedangkan untuk tingkat kelarutan itu biasanya dipengaruhi oleh jenis gulanya apa, lalu suhunya berapa. Biasanya sih pada gula-gula sederhana, pada beberapa jenis monosakarida, itu mereka punya kecenderungan akan lebih mudah larut pada suhu yang tinggi gitu ya. Gampangannya kalau kalian bikin teh manis panas sama es teh gitu ya. Kalau teh manis panas gitu, gulanya kamu aduk sebentar aja hilang sukrosanya ya kan, bulir-bulir butir-butir kristalnya gula pasir hilang. Tapi kalau kamu bikin es teh yang mana gulanya baru kamu tambahkan setelah esnya masuk, itu pasti susah sekali untuk menghomogenkan atau melarutkan gula pasir tadi. Itu contoh gampang. Oke. Bisa juga kita lihat dari secara umum dia ini kalau pada larutan yang non polar sukar larut gitu ya, tapi larut di air dengan membentuk ikatan hidrogen tadi. Jadi tadi ya yang higroskopis dan juga kelarutan. Nah, dia juga punya sifat sebagai gelatinisasi. Jadi bila pati dimasukkan ke dalam air dingin, granula pati itu bisa menyerap air dan membengkak atau membesar gitu ya, mencapai 55 derajat sampai 75 derajat dengan pH optimumnya yaitu 4 sampai 7. Ini contohnya apa? Contohnya adalah mungkin ada teman-teman yang pernah bikin quinoa, lalu apa lagi?
oat, kalau ada yang pernah memasak oat, sekarang tuh yang lagi ngetren namanya overnight oat, kalau nggak salah ya, itu oatmeal kamu campurkan dengan susu atau kamu campurkan dengan yogurt. Terus tadi oat yang tadi bentuknya biji-bijian, kamu diemin semalam dalam kulkas, besok paginya pasti dia kayak jadi puding gitu, membesar. Atau misalkan masak nasi gitu ya, beras dari yang awalnya biji-bijian gitu ya, kamu tambahin air, kamu masak, dipanaskan gitu, maka terus dia bentuk biji-biji tadi kan juga membesar. Nah, itu contoh gelatinisasi. Nah, pati yang telah mengalami gelatinisasi akan meningkat nilai viskositasnya. Viskositas itu adalah kekentalan, ya, bahasa awamnya. Terus dia pada beberapa produk itu dia bisa dikeringkan kembali, tetapi molekul-molekul tersebut tidak dapat kembali lagi ke sifat-sifatnya sebelum gelatinisasi. Nah, bahan yang telah kering tersebut masih mampu menyerap air kembali dalam jumlah yang besar. Sehingga si sifat gelatinisasi tadi itu banyak dimanfaatkan nih pada produk-produk seperti nasi atau puding instan. Mungkin ada teman yang pernah beli nasi instan atau beli puding instan gitu ya, yang mana ketika kamu masak dia itu udah mengental nih, tapi ntar lama-lama dia mencair kok, misalkan tidak segera dimasukkan ke suhu dingin. Terus nanti kamu masak lagi itu dia masih bisa, jadi tingkat kekentalannya dia ya tinggi. Nah, sifat lainnya adalah retrogradasi. Nah, ini sempat saya mention ya tadi ketika saya bahas terkait pati resisten. Retrogradasi itu adalah pembentukan ikatan-ikatan hidrogen antara gugus hidroksil pada molekul-molekul amilosa dan amilopektin sehingga membentuk tekstur yang mengeras. Nah, ikatan ini akan semakin menguat bila suhunya diturunkan. Nah, mungkin sebagai gambaran gambaran lebih mudahnya apa sih retrogradasi ini bentuknya bagaimana gitu ya. Ini kalau misalkan teman-teman punya roti atau kue gitu ya, yang pengen disimpan terus nyimpennya di dalam kulkas. Ternyata ketika dikeluarkan dari kulkas, dia ini jadi kayak apa? Jadi kaku, jadi padatan. Misalnya contoh roti tawar deh. Roti tawar itu kan empuk ya harusnya kalau kita makan. Tapi begitu misalkan disimpan di dalam kulkas, yang mana terus dia kena udara dingin. Nah, biasanya roti-rotian ini ketika dia disimpan di dalam suhu dingin atau di kulkas begitu, pas kamu keluarkan, dia itu akan mengeras. Tapi nanti misalkan kamu hangatkan, entah dikukus, entah dipanggang gitu, nah dia akan empuk kembali. Nah, itu adalah contoh proses dari retrogradasi. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi namanya sineresis. Sineresis ini adalah keluarnya air dari gel karbohidrat yang telah tergelatinisasi karena perlakuan tertentu itu. Jadi ya tergantung perlakuan apa yang diberikan. Saya kasih contoh adalah dua gambar ini. Mungkin teman-teman kalau pernah bikin puding, bikin jelly atau bikin agar-agar gitu, pasti suka ada air. Padahal tadi merasa itu kan padat ya. Maksudnya sudah tidak berair gitu, tapi ternyata ketika didiamkan di piring gitu atau di gelas kok tiba-tiba ada cairannya. Begitu juga kalau bikin ini yang sebelah kanan adalah tape ketan namanya. Ketika dimasukkan ke dalam daun pisang itu dia kan hanya berupa ketan dan juga ragi, tidak ada airnya. Tapi karena dia terus kena proses fermentasi, nah menghasilkan air atau mengeluarkan air. Nah ini adalah yang namanya sineresis tadi. Oke, nah selanjutnya ada polimerisasi pati, di mana ada pembentukan pati yang dimulai dari monosakarida hingga ke polisakarida. Ini biasanya pada metabolisme atau pada proses glikogenesis. Lalu ada juga hidrolisis pati. Ya, hidrolisis pati ini adalah pemberian panas dan enzim tertentu pada karbohidrat yang akan memotong ikatan kimianya. Jadi pati tadi kan disusun oleh amilosa dan juga amilopektin. Nah, lalu amilosa dan amilopektin ini akan mengalami hidrolisis apabila adanya asam atau adanya enzim hidrolase. Nah, reaksi hidrolisis yang terjadi itu bisa memutus ikatan-ikatan glikosidik pada struktur amilosa dan amilopektin. Nah, amilosa amilopektin tadi kan kita temui pada polisakarida ya, yang mana dia banyak ikatan. Nah, ketika terjadi hidrolisis, ikatan-ikatan ini akan terputus. Sehingga
nanti akan terbentuk kembali monosakarida atau mungkin disakarida atau juga menjadi polisakarida tapi yang rantainya lebih pendek. Nah, hidrolisis pati itu dapat menyebabkan pati kehilangan sifat gelatinisasinya dan juga dia menjadi lebih larut dalam air. Nah, secara komersil biasanya hidrolisis pati ini dimanfaatkan untuk memproduksi sirup glukosa, maltodextrin, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagaimana pengaruh pengolahan terhadap karbohidrat itu sendiri. Yang pertama pemanasan. Jadi pada pengolahan karbohidrat biasanya itu kan melibatkan panas atau suhu tinggi, ya. Sehingga contohnya tadi saya ngasih contoh bikin nasi, gitu ya, beras tambahin air dipanasin, entah mau panas langsung, entah pakai rice cooker. Tapi ketika jadi produknya jadi nasi, gitu, pasti nasinya jadi dipegang lengket, gitu ya, lalu sudah membesar. Nah itu gelatinisasi. Terus terjadi pemecahan pati dan juga ada polimerisasi. Nah, pemanasan ini akan meningkatkan daya cerna karbohidrat dalam tubuh kita. Itu contoh satu dari efek pemanasan. Yang kedua adalah karamelisasi gitu ya. Kita tahu bahwa gula itu kalau dipanaskan dia akan menjadi karamel gitu ya. Nah, reaksi ini bisa terjadi apabila gula sederhana dipanaskan pada suhu tinggi, ya kan? Biasanya mungkin kalau teman-teman mau bikin apa? Karamel puding gitu ya. Gula taruh aja di teflon gitu ya, terus dipanaskan apinya kecil gitu. Ntar lama-lama gulamu jadi melted, yang pertama jadi cairan, habis jadi cairan tiba-tiba berubah warna menjadi coklat. Nah, itu kan terjadi proses karamelisasi gitu. Nah, di industri ini sudah dimanfaatkan bahkan dibikin versi perasa langsung baunya gitu karena memang cukup disukai rasa dan bau dari karamel ini. Nah, selain tadi menjadi proses karamelisasi gitu ya, mungkin teman-teman yang pernah nonton film apa ya? Kok film sih? Apa tuh? Series Squid Game ya. Ada tuh produk permen khas Korea yang mana itu terbuat dari gula yang dikaramelisasi lalu ditambahkan soda. Itu cukup viral beberapa waktu yang lalu sehingga banyak orang yang juga nyobain bikin permen itu gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu adalah karamel yang ditambahkan soda, gitu ya. Jadi sudah gulanya dipanaskan, setelah menjadi karamel terus tambahin soda. Ketika ditambahin soda, si karamel ini menjadi apa? Ada gelembung-gelembungnya begitu. Nah, ini apabila soda ditambahkan, nah itu adalah contoh tadi dari si bila soda ditambahkan ke dalam gula yang telah terkaramelisasi, maka panas dan adanya asam, soda itu kan sifatnya asam ya, maka panas dan asam itu mengeluarkan gelembung-gelembung CO2 yang mengembangkan cairan karamel. Tuh, itu kalau mungkin nanti teman-teman juga mau searching gitu, kalau pengen tahu apa sih yang saya ceritakan barusan gitu. Jadi gula dipanaskan, nanti menjadi karamel, terus ditambahkan soda, biasanya baking soda kalau nggak salah. Itu ketika ditambahkan baking soda, dia akan menjadi sedikit gelembung-gelembung begitu. Nanti kalau sudah dalam keadaan dingin, dia akan memadat. Tapi padatan ini tuh sifatnya keropos, bukan yang kayak permen yang apa namanya, yang kuat gitu ya, yang kalau kita patahin nama gigi aja masih susah, tapi kalau yang sudah ditambah soda itu dia sifatnya ya sudah kayak hampir kerupuk, kayak makan brem. Pernah ya makan apa ya selain brem ya? Saya taunya teksturnya kayak makan brem. Jadi keropos dan rapuh. Jadi ya gampang aja ngegigitnya kayak makan wafer, tapi itu adalah permen. Oke, nah sifat selanjutnya adalah kristalisasi. Kristalisasi ini adalah metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Nah, dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Contohnya apa? Contohnya ya tadi, gula pasir. Saya akan jelaskan secara general, nanti kalau teman-teman penasaran bisa juga searching atau cari di YouTube gitu ya, bagaimana apa namanya proses dari pembuatan gula pasir gitu. Nah, kalau teman-teman tahu gula pasir itu kan dari tebu ya, dari tanaman tebu yang panjang-panjang. Nah, tebu ini nanti akan diambil sarinya, lalu diolah sedemikian rupa sampai nanti dia dipanaskan sampai terbentuk kristal. Nah, itu yang kita konsumsi kan yang sudah dalam bentuk kristal-kristal tadi ya, atau bulir-bulir. Gitu.
gitu. Nah, ini salah satunya ada proses kristalisasi di situ. Oke, sekarang kita masuk ke interaksinya karbohidrat dengan zat lain itu bagaimana sih? Gitu. Yang pertama adalah karbohidrat dengan air. Oke, sorry nih gambar saya kok agak pecah. Jadi karbohidrat itu interaksinya dengan air terjadi tadi reaksi hidrolisis gitu ya. Selain itu struktur karbohidrat juga dapat menangkap air, bisa juga larut dalam air, bisa juga menangkap air. Nah, selain itu karbohidrat juga berinteraksi dengan protein, yang mana interaksi ini kita kenal dengan reaksi Maillard atau interaksi protein dan juga gula reduksi atau karbohidrat. Yang mana biasanya reaksi Maillard ini dikenal sebagai salah satu indikator menurunnya nilai gizi protein pangan, tapi tidak selalu ya gitu. Contohnya reaksi Maillard ini kan memberi warna kecoklatan. Yang mana kalau misalkan nih, saya kasih contoh kalian lihat di bawah ini adalah roti dan daging. Roti itu kan juga ada kandungan proteinnya ya, yang mana ketika terus dia dipanaskan entah di oven, entah dipanggang, entah masuk ke teflon, jadi entah di teflon gitu. Untuk dia menghasilkan warna coklat, yang mana memang diinginkan karena pengen ada rasa atau tekstur crispy ketika makan gitu. Maka ini adalah reaksi Maillard yang positif atau baik atau kita inginkan gitu. Atau juga di sebelah kanan misalkan kita nge-grill bikin steak gitu ya, gitu yang mana juga terjadi reaksi antara karbohidrat dan protein akibat pemanasan sehingga bagian luar atau bagian permukaannya daging itu berubah warna yang tadinya merah atau pink jadi kecoklatan atau bahkan mungkin ada sedikit warna hitamnya karena tadi kena api langsung misalkan. Nah, secara kimia, reaksi Maillard ini terjadi apabila gula pereduksi ya, tadi gula bisa aldosa, bisa ketosa, itu ketemu sama protein. Proteinnya bisa asam amino, bisa protein langsung gitu, atau gugus amin gitu. Nggak harus protein. Misalkan apapun yang punya gugus amin ketemu sama gula reduksi atau karbohidrat lalu dipanaskan, nah biasanya dia akan membentuk si reaksi Maillard ini. Nah, reaksinya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama jenis gulanya, lalu jenis senyawa yang mengandung gugus amin itu apa, kondisi pH-nya, suhu, dan juga aktivitas air. Nah, hasil akhirnya ya tadi adalah adanya warna coklat atau biasa disebut pigmen melanoidin. Yang paling memicu adalah suhu tinggi. Beberapa kondisi tadi saya sebutkan bahwa dia dijadikan indikator menurunnya nilai gizi gitu. Nah, ini contohnya apa? Contohnya adalah susu segar gitu ya, susu segar yang terus dia disterilisasi gitu ya, terus dia mau di packing gitu menjadi susu UHT. Nah, apabila si susu ini tadi kok warnanya cenderung kecoklatan, tandanya terjadi reaksi Maillard, tandanya terjadi kerusakan atau sudah menurun nilai gizi dari produk tersebut, atau bahkan bisa dikatakan sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Itu contoh dari anggapan bahwa salah satu indikator reaksi Maillard sebagai indikator menurunnya nilai mutu pada suatu produk makanan. Tapi reaksi Maillard juga tadi punya fungsi yang positif. Contohnya tadi ketika kita bikin roti, emang kita pengen warnanya kecoklatan. Kalau putih terlalu pucat gitu, atau makan daging, nggak mungkin kita makan daging mentah. Kalau digoreng juga kok aneh gitu ya. Jadi kita kasihlah efek dibikin kecoklatan gitu ya. Ada reaksi Maillardnya ya, memang kita pengen dia warnanya kecoklatan dan juga matang. Nah, karbohidrat ini juga bisa berinteraksi dengan vitamin C gitu ya. Jadi karbohidrat ini menjadi senyawa reduktor yang dapat bertindak sebagai prekursor untuk pembentukan warna coklat enzimatik. Ini salah tulis ya, ini maksudnya enzimatik. Jadi vitamin C atau asam-asam askorbat itu berada dalam keseimbangan dengan dihidroaskorbat. Tapi pada suasana asam, vicin lakton asam dihidroaskorbat itu terurai secara irreversibel dengan membentuk suatu senyawa diketogulonat.
Nah, ini terjadi reaksi kecoklatan enzimatis. Oke, mungkin teman-teman jadi notice nih, tadi di reaksi Maillard itu kita juga ngomongin bahwa terjadi perubahan menjadi warna coklat. Di sini juga terjadi reaksi kecoklatan. Nah, yang satu enzimatis, yang satu non-enzimatis, gitu ya. Jadi, warna coklatnya itu muncul atau dipicu oleh reaksi oksidasi yang dikatalis oleh enzim fenol oksidase tadi. Nah, kedua enzim ini dapat mengkatalis reaksi oksidasi senyawa fenol. Oke. Nah, sama seperti si reaksi Maillard tadi, adanya warna coklat akibat reaksi enzimatis ini juga digunakan atau biasa dijadikan indikator menurunnya mutu makanan. Nah, karena dia sifatnya enzimatis, dia lebih sering dijadikan indikator untuk produk-produk segar seperti sayur dan buah. Sebagai contoh itu adalah, ini saya kasih lihat adalah buah apel atau mungkin buah pir, atau buah apa kira-kira yang ketika dia itu sudah kebuka gitu atau sudah dikupas, terus kok dibiarkan begitu saja di atas piring atau di atas meja makan gitu, nanti akan muncul warna-warna kecoklatan. Nah, itu adalah reaksi kecoklatan enzimatis yang terjadi. Nah, pada beberapa produk kalau dia belum dimakan itu kan orang sudah agak aras-arasan ya buat konsumsi ya, berapa sih mau. Atau bahkan kalau ternyata sampai sudah merubah bau atau merubah rasa, pasti tidak akan dimakan. Sehingga reaksi kecoklatan enzimatis ini digunakan untuk indikator menurunnya nilai mutu produk. Oke. Nah, lalu ada karbohidrat dengan iodin. Jadi polisakarida yang ada dalam sampel itu bisa membentuk kompleks absorpsi berwarna spesifik dengan penambahan yodium. Nah, polisakarida jenis amilum itu akan memberikan warna biru. Dextrin itu bisa memberi warna merah anggur, lalu glikogen dan pati ini mengalami hidrolisis parsial dan bisa memberikan warna merah coklat. Jadi, iodin ini salah satu cara menguji atau mengukur keberadaan karbohidrat pada suatu produk, tapi secara kualitatif. Kenapa secara kualitatif? Karena dia hanya memperlihatkan dalam bentuk ada atau tidak ada. Tapi jumlahnya berapa? Nah, itu nggak bisa dilihat pakai iodin. Nah, tadi saya contohkan pada polisakarida yang jenis amilum itu ada iodin nanti akan berubah menjadi warna biru. Kalau bahannya itu mengandung dextrin, maka nanti ketika ditambahkan yodium akan terbentuk warna merah anggur. Gitu. Kalau karbohidratnya itu adalah glikogen atau pati yang mengalami hidrolisis parsial, maka ketika ditambahkan yodium dia akan memberikan warna merah coklat. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke analisis karbohidrat. Jadi, analisis karbohidrat ini ada dua macam atau dua jenis, yaitu secara kualitatif dan juga secara kuantitatif. Seperti yang saya sampaikan barusan, kalau kualitatif itu hanya melihat ada atau tidaknya karbohidrat pada suatu produk atau bahan makanan. Nah, maka biasanya kalau kualitatif yang menjadi patokan begitu ya, ada atau tidaknya biasanya adalah ada muncul warna, muncul cincin, muncul endapan begitu. Kalau muncul endapan, muncul warna ungu, warna biru gitu ya, tandanya ada karbohidrat. Nah, tapi kita nggak bisa nih bilang ada berapa gram, ada berapa persen gula pada produk tersebut, itu tidak bisa kalau pakai uji kualitatif. Maka ada uji kuantitatif. Nah, kalau uji kuantitatif itu bahkan bisa melihat, oh jumlah sukrosanya ada 5 gram. Oh, jumlah serat pangannya ada 2 gram, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti sudah melalui proses analisis kuantitatif. Nah, contoh dari kualitatif itu ada uji molis. Jadi uji molis ini adalah hidrolisis karbohidrat yaitu polisakarida dan juga olisakarida menjadi monosakarida menggunakan asam sulfat pekat. Jadi nanti untuk uji molis itu kita pakai asam sulfat pekat dan akan reaksi positif atau tandanya ada karbohidrat begitu ya, itu apabila muncul cincin ungu di permukaan antara lapisan asam dan lapisan sampel.
Ini saya kasih contoh di sebelah kanan gitu ya. Kalau dia tidak mengandung karbohidrat apapun, ya pas sampelnya ditambahkan asam sulfat, ya dia nggak muncul apa-apa gitu. Tapi yang sebelah kanan, ketika sampel dan lapisan asam sulfatnya itu dicampur kok terus muncul warna cincin ungu itu di antara dua cairan tadi, artinya produk atau sampel tersebut mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada uji Benedict. Nah, uji Benedict ini juga uji gula reduksi dengan menggunakan CuSO4 dan reaksinya dianggap positif atau dianggap ada karbohidrat apabila terbentuk endapan merah bata. Nah, ini kalau kalian lihat sebelah kanan ada laktosa, ada glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Nah, kok warnanya agak berbeda? Artinya apa? Artinya adalah walaupun kita tidak tahu berapa jumlah spesifiknya, berapa gram atau berapa miligram jumlah laktosa, glukosa, fruktosanya gitu. Tapi kita bisa lihat semakin jelas warna yang dihasilkan, tandanya ya semakin banyak jumlahnya gitu. Oke, selanjutnya ada uji Barfoot. Nah, uji Barfoot ini untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan mengontrol kondisi pH dan waktu pemanasan. Reaksinya dianggap positif atau dianggap ada karbohidrat apabila terjadi perubahan warna menjadi merah bata. Gitu. Nah, ini contohnya ya di sebelah kanan. Selanjutnya uji yodium. Nah, ini sudah sempat saya bahas ya. Pati dan yodium membentuk ikatan kompleks warna biru. Pati dalam suasana asam bila dipanaskan itu dapat terhidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil pemecahan jika diuji dengan yodium akan muncul bisa jadi warna biru, coklat, kuning, bahkan tidak berwarna. Ini tergantung dengan jenis gula reduksi atau jenis monomer yang terdapat pada produknya. Selanjutnya ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov ini adalah pembentukan senyawa furfural dari fruktosa dengan menggunakan asam kuat. Nah, kalau pakai uji Seliwanov, kita paling tidak bisa lihat ini adalah aldosa atau ketosa. Kalau aldosa itu perubahan warnanya adalah hijau biru menjadi jingga atau oranye. Lalu kalau berubahnya menjadi warna merah, artinya itu adalah ketosa. Selanjutnya ada uji Moore, yaitu karamelisasi gula oleh basa kuat membentuk warna coklat. Dianggap ada karbohidrat apabila terbentuk warna coklat tua dan ada bau sedap. Nah, sekarang kita masuk ke analisis kuantitatifnya. Saya sempat sampaikan bahwa kalau analisis kuantitatif artinya kita bisa melihat ada berapakah gula yang terdapat pada produk tersebut. Mau lihat apa? Sukrosa, mau lihat laktosa, mau lihat seratnya, dan lain sebagainya. Nah, itu pakainya kuantitatif. Kita mau lihat ada berapa sih jumlahnya gitu yang ada dalam produk itu. Yang pertama ada analisis pati. Jadi pati ini dihidrolisis oleh asam atau enzim dan hasilnya dianalisis dengan metode gula reduksi. Nah, jumlah gula reduksi itu ekuivalen dengan jumlah pati. Lalu gula reduksinya itu golongan gula yang dapat mereduksi senyawa penerima elektron. Hasil reduksi menghasilkan warna biru yang nanti diukur absorbansinya. Jadi setelah ada warnanya, hasil absorbansinya itu nanti akan diukur dan dihitung. Maka yang perlu diperhatikan pada uji kuantitatif itu nggak langsung keluar gitu ya angkanya berapa, tapi biasanya ada berupa hitungan. Tapi ya pada beberapa alat yang sudah advance, yang sudah mutakhir begitu, itu bisa langsung diketahui hasilnya. Selanjutnya kita juga bisa melihat menghitung gitu ya analisis serat kasar dengan cara residu dari bahan makanan atau produk pertanian setelah diberi perlakuan asam dan alkali mendidih. Nah, nanti bisa dilihat ada selulose, apakah ada selulosanya, ada sedikit ligninnya gitu ya, atau bahkan serat kasarnya total berapa begitu. Nah, biasanya untuk analisis serat kasar ini digunakan metode gravimetri. Selanjutnya adalah analisis serat pangan. Di sini kita mau lihat nih jumlah serat pangan pada suatu produk. Yang mana tadi kan serat pangan ada selulosa, hemiselulosa, lignin gitu ya. Nah, metodenya ada beberapa, yaitu ada metode ADF, NDF, lalu ada penetapan lignin dan juga penetapan substansi tetap.
Nah, yang terakhir adalah analisis total karbohidrat. Jadi karbohidrat dalam asam sulfat itu dihidrolisis menjadi monosakarida dulu, gitu ya. Jadi disederhanakan dulu. Yang selanjutnya mengalami dehidrasi oleh asam sulfat menjadi furfural atau hidroksimetil furfural. Nah, senyawa furfural ini dengan antron membentuk senyawa kompleks yang berwarna biru. Nah, kalau kuantitatif ingat-ingat ya, ketika kita ngomongin kuantitatif artinya itu ada beberapa perhitungan yang harus dilakukan untuk kita dapat mengetahui berapa sih jumlahnya. Oke. Nah, di slide terakhir ini teman-teman karena keterbatasan waktu gitu ya, dan saya rasa nanti kuliah ini akan ada praktikumnya. Untuk gambaran teman-teman terkait penjelasan saya atau terkait uji-uji yang bisa dilakukan gitu, mungkin teman-teman bisa cari di YouTube gitu ya, biar punya bayangan kalau nanti praktikum kimia makanan itu ngapain sih, alat bahannya apa aja sih, cara kerjanya bagaimana sih gitu, sehingga ketika besok teman-teman masuk ke dalam lab sudah punya bayangan nih apa yang mau dilakukan, apa yang mau dikerjakan. Jadi ini saya kasih beberapa link untuk teman-teman bisa tonton cara-cara melakukan uji-uji kualitatif dan kuantitatif untuk melihat adanya karbohidrat gitu ya. Tapi kalau mau belajar di luar dari link ini juga dipersilahkan sekali gitu. Jadi silahkan belajar dari sumber apapun gitu ya, asal sumbernya terpercaya. Oke, saya rasa barusan adalah slide terakhir dari perkuliahan karbohidrat gitu ya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang saya sampaikan? Mohon maaf, Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Kan tadi ada yang menjelaskan tentang gelatinisasi. Nah, itu berarti suhu gelatinisasi mempengaruhi kandungan amilosa pada makanan ya, Ibu? Soalnya itu di mata kuliah ilmu bahan pangan itu Pak Yunan menjelaskan komposisi kimia beras itu ada suhu gelatinisasi itu dibagi dalam beberapa kategori gitu. Berarti pertanyaannya adalah, apakah gelatinisasi gimana, Mbak? Apakah gelatinisasi itu suhu gelatinisasi itu mempengaruhi kandungan amilosa pada makanan? Oke, nah kalau kita ngomongin amilosa artinya kita ngomongin polisakarida ya, karena amilosa adanya di beberapa polisakarida tadi. Betul bahwa ya semakin, ini sambil kita belajar bareng ya, kalau nggak salah apa yang saya sampaikan ini agak-agak relate sama ilmu bahan pangan ya, karena ada uji betul ya. Oke, jadi suhu gelatinisasi ya sekarang kalau saya sih ya gampangannya saya praktek aja nih. Nasi yang masih panas sama nasi yang dingin itu lebih lengket mana kira-kira? Panas, Ibu. Iya. Iya betul, lebih lengket yang panas, yang dingin tuh bahkan bisa jadi kalau nasinya yang terlalu pro ya, yang airnya tidak terlalu banyak itu bahkan dipegang aja ngeprul, nggak lengket sama sekali. Ini salah satu contoh tadi dari gradasi itu kata Pak Yunan gitu bahwa mereka mempengaruhi satu sama lain. Dari hasil gelatinisasi tadi, bagaimana lalu viskositasnya, kita ngomongin kekentalan juga, atau misalkan kita makan bubur yang panas sama bubur yang dingin, itu pasti dari segi kita lihat kasat mata aja nih, nggak perlu diuji-uji apapun, udah kelihatan ya bedanya gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah suhu itu cukup berperan dalam berbagai proses yang terjadi pada karbohidrat. Khususnya tadi misalkan pada gelatinisasi, lalu semisalkan pada retrogradasi gitu ya, kok suhunya dingin bagaimana, nah, itu contoh-contoh tadi. Begitu Mbak Anissa? Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, ada lagi? Dan udah lapar ya? Udah pusing? Oke deh, saya anggap materi, kalau ada yang ingin bertanya mungkin kok sekarang nggak bisa mikirnya habis buka gitu ya, silahkan disampaikan ke Sipen, nanti Sipen nyampaikan ke saya, atau kok chat saya langsung juga boleh. Atau nanti kalau kita ketemu lagi, kita bahas lagi juga boleh. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya izin mengakhiri perkuliahan pada